Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apabila seseorang bermimpi dan impiannya itu ada hubungannya dengan kehendak Tuhan, maka bisa jadi yang bersangkutan tidak mengetahui mengapa dia bermimpi seperti itu. Impian Tuhan diberikan pada seseorang, maka Tuhanlah yang berkuasa untuk menjadikan impiannya jadi kenyataan. Impian Tuhan yang besar selalu berdampak besar kepada orang yang diberikan impian, kepada orang yang nantinya impian itu diwujudkan, yang berguna untuk menolong orang banyak. Kali ini kita akan belajar tentang Yusuf. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37, pada waktu itu Yusuf berumur 17 tahun. Saya bacakan Kejadian 37 ayat yang ke-5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Menarik adalah respon dari saudara-saudaranya Yusuf adalah benci dan marah. Respon dari Yakub, orang tua ke-12 anak ini, dia menegur Yusuf, tetapi dia menyimpannya di dalam hatinya. Lihatlah respon Yakub atas impiannya Yusuf. Yakub menyimpannya di dalam hatinya. Mengapa? Karena dalam pengalaman Yakub dengan Tuhan, ada sesuatu yang ilahi, yang bisa jadi tidak jelas di depan, tetapi itu sesuatu yang ilahi. Pengalamannya dengan Tuhan memberikan satu sikap bahwa bisa jadi impian anakku Yusuf ini akan terjadi. Atau dia bisa bertanya-tanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah kehendak-Mu dalam hidup anakku?" Sudah perhatikan, ketika seseorang berbicara tentang impiannya dan impiannya itu dari Tuhan, seringkali yang bersangkutan juga belum tahu. Tetapi orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan bisa menghargai. Kita lihat kembali kepada Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun. Dan kita tahu, singkat ceritanya, kakak-kakaknya menjual Yusuf ke orang Midian. Kemudian Yusuf dijual lagi ke Potifar, kepala pengawal raja. Dan kita tahu Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan sangat baik. Dari tinggal di luar rumah Potifar sampai kemudian dipercayakan mengatur rumah Potifar dan segala sesuatunya. Dia disukai oleh istri Potifar. Lalu kemudian Yusuf dimasukkan ke penjara karena fitnah dari istri Potifar. Dan kita tahu bahwa di penjara kemudian Yusuf juga disukai oleh kepala penjara karena pekerjaannya yang baik dan sikapnya yang baik, sehingga Yusuf menjadi kesukaan dari kepala penjara. Pada suatu kali ada juru minuman dan juru roti Fir'aun yang dimasukkan ke penjara yang sama, lalu Yusuf bisa mengartikan akan impian mereka.
Apakah waktu itu Yusuf sudah tahu bahwa itu ada hubungannya dengan impiannya yang dia ceritakan pada ayah dan saudara-saudaranya? Mungkin sudah tidak terpikirkan akan perkataannya. Tetapi perhatikan, impian yang dari Tuhan, Tuhanlah yang akan membuat impian itu menjadi kenyataan. Yusuf suatu kali dipanggil oleh Fir'aun karena juru minuman itu ingat 2 tahun sebelumnya ketika dia bersama-sama dengan Yusuf, dia mendapatkan arti dari mimpinya, kemudian dia dimuliakan, dia melupakan janjinya kepada Yusuf. 2 tahun sudah. Kemudian setelah 2 tahun dan Fir'aun mempunyai impian yang tidak bisa diartikan, maka dia ingat, dia mengatakan kepada Fir'aun, ada satu orang yang bisa mengartikan mimpinya. Yusuf kemudian dipanggil Fir'aun. Yusuf bisa mengartikan akan impiannya Fir'aun. Mengartikan impian Fir'aun itu menjadi titik awal dari perwujudan impian sekian tahun yang lalu. Saya bacakan Kejadian 41 ayat yang ke-32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Perhatikan, impiannya Fir'aun itu dari Tuhan. Dan kalau itu 2 kali, maka Tuhan menetapkan dan Tuhan akan segera mewujudkannya. 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah akan menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Pertemuan dengan Fir'aun menjadi titik balik dari seorang tahanan menjadi seorang raja muda, seorang yang dipercaya dan memiliki kekuasaan yang sangat-sangat besar. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun. Menariknya adalah dibutuhkan waktu 13 tahun. Ketika Yusuf bermimpi berumur 17 tahun, lalu dia menjadi raja umur 30 tahun. Ada 13 tahun penuh penderitaan, 13 tahun penuh dengan pertanyaan. Dan ketika di tahun yang ke-13, di umur yang ke-30, dia tahu kehendak Tuhan bahwa dia harus menjadi orang kedua setelah Fir'aun. Tapi apakah kemudian dia tahu bahwa ada kehendak Tuhan di dalamnya?